1 Desember 2021, Ratu Jiyati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Sejumlah rekomendasi destinasi wisata di berbagai kota di Indonesia hingga tips liburan sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Akhir pekan bagi beberapa orang menjadi waktu yang tepat untuk menghindari keramaian dan tentunya menikmati waktu dengan diri sendiri, Tribuners. Salah satu lokasi yang bisa jadi pilihan adalah di Telaga Kemuning Patuk, Gunung Kidul. Lokasi ini sangat tepat bagi Anda yang suka menikmati suasana yang sepi, lantaran lokasinya yang tersembunyi serta aksesnya yang tergolong tidak mudah. Selain hening, lokasinya juga sangat asri serta dipenuhi dengan pepohonan hitan bundar. Nah, Anda juga bisa menyaksikan beberapa acara besar yang digelar di telaga ini jika datang di hari-hari tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya sudah ada Alexander dari Tribun Jogja di sana. Selamat sore, Alexander. Halo, selamat sore, Ratu. Baik, Alexander, boleh dijelaskan tentang Telaga Kemuning ini? Ya, Ratu, terkait dengan Telaga Kemuning ini sendiri, seperti yang disampaikan Ratu tadi, posisinya benar-benar berada di tengah hutan bundar, nama kawasan di Kapanewon Patuk, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, dan telaga ini aksesnya memang cukup sulit dari jalan besar dan memang tidak ada petunjuk jalan sama sekali seperti itu, kecuali bertanya pada warga atau menggunakan peta digital. Namun, untuk aksesnya sendiri sudah cukup baik setidaknya untuk dilalui kendaraan roda 2 seperti itu, dan di lokasi pun fasilitas sudah cukup mumpuni seperti sudah ada toilet, musola hingga warung yang dikelola oleh warga sekitar. Tapi untuk kelebihannya sendiri di Telaga Kemuning ini, pertama itu tadi karena posisinya yang berada di tengah hutan sehingga jauh dari keramaian seperti itu, sehingga cocok bagi mereka yang ingin menyepi seperti itu atau sekedar mencari keheningan. Dan di Telaga Kemuning sendiri memang belum banyak dimanfaatkan sebagai wisata, mengingat belum banyak orang yang tahu seperti itu, karena yang tahu telaga ini hanya warga sekitar. Jadi Telaga Kemuning ini lebih baik dimanfaatkan untuk hiburan lokal seperti itu, misalnya untuk pemancingan yang event besarnya diadakan setahun sekali, serta upacara peringatan 17 Agustus yang diadakan oleh warga setempat dengan menggunakan pakaian adat, kemudian pengibaran bendera di tengah telaga. Demikian, Ratu. Baik, lokasinya yang sangat terpencil begitu ya, yang jauh dari keramaian begitu. Tadi disebutkan juga akses menuju ke telaga ini cukup sulit. Lalu boleh dijelaskan, Alexander, untuk fasilitas tadi sudah beberapa disebutkan ya. Nah, namun apakah ada fasilitas lain begitu, fasilitas tambahan yang ada di Telaga Kemuning ini, Alexander? Ya, untuk beberapa fasilitas baru kebetulan pengembangan Telaga Kemuning ini menggandeng sejumlah pihak, salah satunya perguruan tinggi dan juga swasta seperti itu. Dan pengembangannya selain penambahan toilet, fasilitas musola hingga tempat berjualan, ini baru-baru ini disediakan jogging track atau jalur untuk berlari seperti itu, sehingga bisa digunakan untuk pengunjung yang mungkin ingin menghirup udara segar di pagi hari, kemudian berlari di sekitar di seputaran telaga. Lalu di telaga sendiri juga disediakan wahana perahu seperti itu yang bisa digunakan untuk berlayar di telaganya sendiri, dan itu dioperasikan oleh warga. Dan memang untuk sejauh ini belum ada biaya retribusi yang dikenakan sama sekali, baik untuk masuk ke telaga hingga ke penggunaan perahunya itu gitu. Jadi warga masih bisa menikmati secara gratis untuk sejauh ini. Demikian, Ratu. Lalu tadi disebutkan ya, berarti untuk Telaga Kemuning ini masih dalam pembangunan begitu, masih dalam pengembangan lebih lanjut. Lalu untuk rencana ke depan nih dari pemerintah setempat itu seperti apa, Alexander? Ya, Ratu, kemarin dari Bupati Gunung Kidul Sunaryanto turut menyampaikan ketertarikannya seperti itu mengembangkan wisata di Telaga Kemuning, karena ia menilai begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan, tidak hanya dari sisi tempatnya sendiri yang alamnya, mengingat Telaga Kemuning ini juga merupakan telaga alami yang sumber airnya juga tidak pernah kering meskipun musim kemarau, tapi juga di warga setempat sendiri juga ada begitu banyak potensi, mulai dari potensi kebudayaan, kerajinan, hingga kulinernya. Namun ia berharap ada dukungan dari banyak pihak seperti itu untuk proses pengembangannya. Jadi dia menyatakan secara terbuka gitu bagi pihak-pihak manapun
yang ingin membantu mengembangkan potensi Telaga Kemuning ini hingga lebih layak nanti ke depan sebagai tempat wisata. Ratu. Baik, terima kasih Alexander atas rekomendasi destinasi wisatanya Telaga Kemuning Tribuners yang ada di Gunung Kidul. Bisa Anda coba nanti di akhir pekan ya. Terima kasih Alexander. Selanjutnya Tribuners dari Yogyakarta Ratu mengajak Anda jalan-jalan ke Desa Kemah, Kabupaten Minut, Sulawesi Utara. Berkunjung ke Pantai Firdaus yang katanya punya pemandangan yang sangat indah. Selain bisa melihat indahnya alam yang terbentang, Tribuners juga bisa menikmati wisata kuliner yang ada di pinggir pantai. Kira-kira ada apa saja ya di sana? Langsung saja sudah ada Arthur Rompis dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Baik, Arthur bisa digambarkan seperti apa keindahan alam yang disuguhkan di Pantai Firdaus ini? Silahkan Arthur. Ya, Tribuners. Pantai Firdaus ini berada di Desa Kemah, Kecamatan Kemah, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan pantai ini memang sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Minahasa Utara karena pantainya sangat indah, lautnya sangat jernih dengan pemandangan sekeliling yang mempesona, dan pantai ini juga menjadi salah satu pantai bersejarah. Jadi memiliki nilai histori karena di sini pantai yang untuk pertama kalinya bangsa asing menginjakkan kaki di Minahasa adalah di pantai ini. Dan belakangan di pantai ini dibangun objek wisata kuliner yang menjual makanan-makanan khas Manado, dan objek wisata kuliner ini berada di pesisir pantai. Jadi kursi, ada meja itu ditaruh di pasir pantai yang halus, dan juga di atasnya ditaruh lampu-lampu. Jadi ini sangat indah jika datang ke sana pada malam hari. Demikian, Pak. Tadi disebutkan ya soal wisata kuliner yang baru saja dibangun gitu. Tadi juga sudah disebutkan bahwa makanan yang dijual di sana adalah makanan khas dari Manado begitu. Boleh dijelaskan ada makanan apa saja di sana Arthur, dan juga kemudian untuk range harganya? Jadi makanan di sana makanan khas Manado seperti bubur Manado, ada juga pisang goroko, ada juga dabu-dabu roa, dan aneka jus. Jadi ini harganya sangat murah. Jadi berkisar dari 10.000 hingga 50.000. Jadi ini merupakan salah satu objek wisata kuliner baru yang viral karena bukan saja menyediakan makanan yang lezat dan enak, tapi juga lokasi ini sangat indah jika dinikmati, apalagi di saat malam hari, karena di situ banyak sekali lampu-lampu yang dipasang untuk memanjakan bagi pengunjung. Demikian. Kemudian Arthur, kabarnya pantai tersebut kerap didatangi oleh artis-artis nasional ya. Lalu bagaimana dengan pengembangannya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, begitu Arthur? Jadi memang benar bahwa tempat ini seringkali didatangi oleh beberapa artis nasional. Salah satunya Julia Perez yang lalu yang dia berselancar di pantai itu. Nah, ini untuk kedepannya dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan berencana mengembangkan pantai tersebut, akan mendukung objek wisata kuliner yang ada di situ, kemudian juga mengembangkan objek wisata sejarah di pantai itu. Karena pantai itu memiliki nilai sejarah, dan juga pantai ini akan menjadi satu paket dengan Likupang yang menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Demikian, Pak. Baik, terakhir Arthur, adakah tips khusus begitu dari Arthur untuk Tribuners yang hendak berkunjung ke Pantai Firdaus ini? Ya, baik Ratu. Jadi Pantai Firdaus ini lokasinya hanya sekitar 7 km dari Bandar Udara Samratulangi. Jadi menuju ke sana bisa memakai transportasi online maupun angkutan umum.
dan jalan juga serta infrastruktur lainnya relatif cukup baik, dan berkunjung ke sini ada baiknya paling bagus jika di akhir tahun, karena di sini juga jika pada akhir tahun itu lautannya lebih menantang bagi siapapun yang datang di sana. Demikian. Baik, terima kasih Arthur atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya hari ini ya dari Manado. Selanjutnya Tribuners, kalau Anda pergi ke kota Solo, paling wajib untuk berwisata kuliner. Nah, jika Anda jalan-jalan di kota Solo, ada satu kuliner legendaris yang sayang sekali untuk dilewatkan, yakni tahok. Tahok merupakan sajian khas Tiongkok yang cukup populer di Indonesia. Makanan ini juga terkenal di kota lain seperti di Semarang dan juga Surabaya. Tahok di Semarang sering disebut wedang tahu, sedangkan di Surabaya disebut tawa. Nah, kalau di Solo Tribuners ada tempat makan tahok yang cukup terkenal, yaitu Tahok Pak Citro. Nah, supaya lebih jelas lagi, sudah ada Tias dari Tribun Travel di sana. Selamat sore, Tias. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Tias, boleh dijelaskan soal warung Tahok Pak Citro ini, lokasinya di mana, kemudian sudah ada sejak kapan Tahok Pak Citro ini? Silakan, Tias. Ya, jadi Tahok Pak Citro ini lokasinya ada di Jalan Suryo Pranoto nomor 21, Kepatihan, Surakarta, Jawa Tengah. Tepatnya di sisi barat Pasar Gede Solo, di barat Tugu Jam Pasar Gede. Nah, Tahok Pak Citro ini juga cukup legendaris di Solo karena sudah buka kurang lebih 50 tahun sejak tahun 1967. Baik, kemudian sudah bertahan selama 50 tahun begitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Tahok Pak Citro ini istimewa dan berbeda dari warung lainnya, Tias? Ya, jadi dari tahoknya sendiri itu tahunya itu dibuat khusus dan teksturnya tuh sangat lembut, jadi seperti sutra, seperti puding sutra, dan kuah jahenya itu juga terasa, jahenya sangat terasa dan manisnya tuh pas, nggak bikin enak. Terus dia juga buka pagi-pagi, cocok banget buat kuliner pagi yang sekitar di sekitar Pasar Gede Solo ini. Lalu terakhir, Tias, untuk harga dan juga jam bukanya di warung Tahok Pak Citro ini? Ya, jadi Tahok Pak Citro ini harganya cukup terjangkau ya, cuma 8.000 aja per porsi. Jam bukanya dari jam 5:30 pagi sampai jam 10 pagi. Cuman biasanya sebelum jam 10 itu sudah habis. Jadi sebisa mungkin datangnya sebelum jam 10 gitu. Baik, terima kasih Tias atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisata kulinernya di Kota Solo. Baik, kemudian Tribuners masuk soal wisata kuliner, tapi kali ini ada di Bali. Nah, kuliner dengan cita rasa pedas saat ini memang makin digemari oleh para penikmatnya. Ada satu lokasi bernama Ayam Goreng Nelongso yang sudah bisa Anda temukan di Bali, Tribuners. Kuliner yang berpusat di Malang ini menawarkan 13 varian ayam dan 5 macam sambal. Harganya jangan ditanya, Tribuners, sangat ekonomis, mulai dari Rp5.000. Selengkapnya sudah ada Arini. Selamat sore, Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Arini, boleh dijelaskan lokasi dari Ayam Goreng Nelongso yang ada di Bali ini tepatnya ada di mana? Silakan, Arini. Oke, Ayam Goreng Nelongso ini berlokasi di Jalan Demsri, nomor 18D, Legian, Kuta Utara, Badung ya. Untuk diketahui bahwasanya Legian itu adalah salah satu tempat pariwisata di Bali. Jadi Ayam Goreng Nelongso ini hadirnya itu tepat berada di kawasan pariwisata yang ada di Bali. Dan uniknya nih Ratu, meskipun di kawasan pariwisata, namun harga yang ditawarkan cukup murah, hanya dengan Rp5.000. Itu Tribuners bisa makan kenyang di sini, begitu Ratu. Baik, kemudian ini kan tadi disebutkan ya bahwa pusatnya ada di Malang, kemudian dia buka di Bali begitu. Boleh disebutkan ciri khas dari ayam nelongso ini sebenarnya apa sih, Arini? Oke, ciri khas dari ayam nelongso ini adalah adanya 13 varian ayam ya, Ratu. Jadi 13 varian ayam itu terdiri dari beberapa macam menu seperti ayam pecel, kemudian
ayam goreng biasa, ayam crispy, ayam tempong, dan masih banyak lagi. Dan juga ciri khasnya yaitu adanya 5 varian sambal di sini Ratu, yaitu ada sambal korek tidak pedas, sambal korek pedas, kemudian ada sambal teri, kemudian juga ada sambal bawang, dan juga ada sambal matah. Begitu, Ratu. Disebutkan tadi harganya mulai dari Rp5.000. Ini sangat terjangkau, sangat ekonomis ya hari ini. Kemudian untuk menu best sellernya tadi disebutkan ada 13 macam ayam begitu ya, dan ada 5 jenis sambal. Boleh disebutkan mana yang paling best seller dan juga harganya, mungkin ada harga-harga khusus seperti harga paket begitu? Oke. Untuk harga yang paling murah memang harga 5.000 ya, itu kita bisa mendapatkan satu porsi nasi, maksud saya dengan ceker seperti itu. Nah, untuk menu best seller lainnya yaitu ada chicken pokpok, itu di ayam langsung sendiri itu tidak hanya menggunakan sambal, tetapi juga dicampur dengan saus sambal pedas, dan itu bisa request level kepedasan seperti itu, Ratu. Dan yang menu best seller lainnya yaitu adalah ayam tempong. Ayam tempong di sana itu berbeda dengan ayam-ayam tempong lainnya, karena memang ayam yang dipakai itu juga ada 2 pilihan, yaitu ayam kampung dan juga ayam broiler. Dan pastinya semua menu-menu di sana itu kita bisa puas mengambil sambal, 5 varian sambal itu dengan gratis, dan juga tambahan serundeng. Dan tidak hanya menu ayam, tapi di sana juga ada menu bebek, kemudian lele itu ada lele bakar, lele goreng, dan juga untuk menu baru mereka itu ada mie bucin, seperti itu, Ratu. Tampaknya sangat menarik ya hari ini. Selain murah juga tadi pilihannya sangat banyak, dan tampaknya juga kalau dilihat dari video yang sekarang mungkin juga bisa dilihat oleh Tribuners, sangat lezat begitu. Terima kasih hari ini atas rekomendasi lokasi wisata kulinernya hari ini di Bali, dan tadi hari ini juga sempat melakukan wawancara dengan penanggung jawab ayam goreng Nelongso, Edi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Kevin Santoso, biasanya orang-orang manggilnya Mas Edi. Nah, selaku penanggung jawab di outlet di sini. Oke, Kak, bisa dijelasin nggak, ini ayam goreng Nelongso ini kan tadi ada paket sarapan, berarti bukanya dari jam berapa, Kak? Bukanya kita dari jam 8 sampai jam 12 malam. Oke, berarti cocok buat orang-orang yang kadang tengah lapar, tengah malam kelaparan ya. Kak, selain menu-menu di sini ada nggak menu yang lain yang rekomen tadi? Rekomen ada ayam kepruk, ada ayam pelecing. Kalau ayam pelecing identik kita sama terong lalapnya. Selain menu ayam, Kak, ada menu apa? Ada menu bebek juga ada, bebek bakar, bebek goreng, ada ikannya, nila lele juga ada. Oke, berarti ini antusias masyarakatnya lebih ke dine-in apa ke online, Kak? Kalau antusiasnya lebih ke online, masa PPKM sekarang. Oke, jadi di online ada promo apa gimana, Kak? Untuk online kita masih ada promo, kita bakal tetap ada promo offline dan online. Nah, itu tadi Tribuners sederet rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda datangi di beberapa daerah di Indonesia. Yang harus diingat adalah selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya juga aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.